Ya, selamat datang di channel kami lagi ya. Hari ini kita akan mereview ya tentang tempat wisata, di mana tempat wisatanya ini merupakan wisata yang viral pada waktu dulu dan kondisi sekarang masih tutup ya karena kondisi pandemi seperti ini. Nah, ini kita akan menuju tempat wisata tersebut ya. Jadi untuk jalannya di awal ketika seperti ini ya, akan melihat ini posisinya jalannya masih bagus ya. Untuk sebelah kiri ini banyak tanamannya, kemudian sebelah kanan juga banyak tanamannya. Tanaman di sini tanaman lombok ya. Kemudian ini tembakau. Nah, kemudian ini jembatan yang dilewati ya. Jadi tempat wisata ini dulu jembatannya hanya satu, yaitu hanya jembatan bergoyang ya versinya dari para pengunjung. Ini adalah jembatan bergoyang, cuman sekarang sudah diperbarui, di sebelahnya seperti jembatan biasa. Nah, oke, kita akan lihat jembatan bergoyang ya. Bagaimana kalau dulu lewat ke wisata ini tidak bisa menggunakan mobil sampai tempat ini ya. Dulu menggunakan sepeda ya. Dan ketika berada di jembatan ini ya, banyak uji nyali ya. Kenapa uji nyali? Karena jembatannya bergoyang dan banyak dari para wisata ini menjadi sensasi tersendiri. Meskipun sebenarnya ini masih bisa digunakan atau untuk foto atau untuk yang lainnya bisa ya kan, tapi kalau untuk kendaraan kemungkinannya sudah tidak bisa lagi karena ya lihat itu sudah banyak yang bolong-bolong ya. Nah, jadi kalau hanya untuk foto-foto bisa lewat sini ya. Dulu ini pas waktu jembatan sebelumnya belum jadi, ini juga sering digunakan untuk spot foto ya, spot foto ketika baru datang ke tempat ini. Ya, perhatikan. Nah, kemudian sekarang hanya dibuat foto saja, jadi tidak dilewati. Oke, kita akan lanjut untuk ke tempat wisata selanjutnya ya. Tempat wisata ini, nah untuk sampai sini jalan masih bagus ya kan. Terus kemudian sudah memasuki dusun ya. Ini jalannya agak lumayan udah di paving, tapi dengan kondisi yang seperti ini jangan kalian lihat sendiri ya. Nah, di sini masuk dusun ya, dusunnya dusun Watu Rupit, Desa Klidih, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Oke, kita lanjut. Kalau kalian lihat di sekitar kiri kanannya masih terdapat rumah yang menggunakan papan atau kayu. Nah, ini adalah kearifan lokal tersendiri. Nah, di sini sebelah kanan rumah biasa, kemudian menjemput jagung ya kan. Kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke hutan ya untuk mengawali tempat wisata yang akan kita tuju ya. Dan ini kita belok kiri. Nah, di sebelah kanan sebenarnya ada juga pos penjaga ya kan, cuman karena posisinya sudah tutup ya kita dibiarkan saja untuk masuk ya. Dan juga untuk penjaganya memang tidak ada untuk yang sekarang. Nah, terus kemudian ini gambarannya. Nah, kalau melihat jalannya ya lumayan penuh tantangan ya. Nah, ini dilarang. Oke, kita lanjut. Nah, semakin ke sana ya jalannya seperti jalan setapak gitu ya, tapi ini tetap bisa digunakan untuk kendaraan roda 2 ya. Sepeda motor bisa, kemudian kalau sepeda angin atau sepeda ondel juga bisa ya. Lumayan ya, jalannya berbatu seperti ini. Nah, ini menguji adrenalin kita sebenarnya ya, untuk kemampuan kita mengendarai sepeda motor ya. Oke, kita lanjut untuk sebelah kiri kanan. Di sini ada hutan ya, hutannya hutan jati ya. Gini kita ketemu dengan orang.
hutan jati ya. Kalau untuk kita lihat sebelah kiri ini sungai bawahnya ya, jalan ini sebelah kirinya sungai ya, jadi hati-hati. Nah, jadi hati-hati. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini tebing ya, ke atas. Kondisinya karena musimnya musim kemarau ya, kalau misalkan di daerah ini itu tidak sehijau musim hujan ya, musim kemarau. Dari pohon jatinya juga banyak yang berguguran daunnya ya. Ini untuk jalannya ya, nanti jalannya seperti ini terus ya sampai dengan tempat wisata ya. Nah, terus kemudian memang di sisi kiri itu kalau dulu ya, ini ditanam-tanam jagung atau yang lain ya kan, terus kemudian pohon-pohon jatinya besar-besar ya kan. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada ya. Nah, ini terus jadi jalannya sampai ke tempat wisata. Untuk sebelah kiri nanti ada jurang, kemudian kalau yang sebelah kanan itu memang tebing ya. Kita tidak usah bagaimana nanti kalau banyak bocor dan lain-lain itu ya otomatis kita akan kesulitan ya. Seperti nah, ini sudah mau sampai ke tempat wisatanya. Perhatian, dilarang mandi atau berenang ya di sungai. Nah, tempat wisatanya adalah Gedung Cinet ya. Nah, ini sudah mau nyampe. Nah, kemudian ini perhatikan, untuk sebelah kiri sebenarnya ada pos ya, ada pos atau yang dulu kalau misalkan dibuka ini juga ada orang jual di sini. Terus kemudian petugasnya di sini ya. Kalau sekarang memang tidak ada. Kalau lihat sekilas, nah ini kita akan melewati jembatan ya kan. Nah, biasanya untuk spot pertama biasanya untuk foto ya jembatan ini, biasanya jembatan ya. Kalau lihat ini jembatan kayu ya, jembatan kayu. Kalau memang belum terbiasa ke sini ya gimana, lumayan takut lah ya, karena kalau lihat di sini juga jembatannya tidak sebagus jembatan yang di kota atau gimana. Di sini full kayu, memang ada besinya. Ini bekas jembatan Belanda ya kalau dulu, jembatan Belanda. Nah, ini ketika di bawahnya, nah tidak terlihat untuk tempatnya, cuma di sini tempatnya. Nah, di atas ini kalau misalkan di bawah jembatan ini ada apa ya istilahnya, bukan genangan air, apa ya, kedung namanya kedung. Ini spot foto-foto yang pertama biasanya untuk di jembatan ya. Kemudian nah, untuk tempatnya yang biasanya digunakan untuk foto yang lain adalah ini yang terlihat sekilas ya, karena nanti kita juga tidak akan turun ke sana ya, kondisinya ke sana juga ditutup ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan lihat ke spot yang kedua ya. Ini spot yang kedua. Kita lihat di spot ini memang jarang dibuka ya, atau tidak dibuka ya, karena dulu memang tempatnya agak lumayan ya, lumayan curam ya, istilah curam lah, bukan agak lumayan tapi curam. Bagi yang tidak terbiasa mungkin ini menjadi kendala tersendiri ya, itu perhatikan. Nah, di sini kalau misalkan musimnya musim hujan ini penuh ini airnya ini, tapi karena di sini musim kemarau maka tidak terlihat airnya ya.
hanya sedikit yang terlihat untuk airnya. Nah, ini sebenarnya ada tempat turunnya di sebelah sini. Di sebelah sini ada tempat turun. Nah, ini batu-batunya yang biasanya digunakan untuk apa ya namanya, spot foto juga. Nah, dari sini juga biasanya di bawah itu. Nah, kemudian yang di bawah itu bentuk batunya juga bisa bermacam-macam, ya kan. Nah, coba nanti kita tidak akan turun ya, kita akan lanjut ke spot selanjutnya ya. Di spot selanjutnya ini juga ada batu-batunya yang biasanya digunakan untuk mandi oleh para pengunjung di sini. Meskipun di tempat yang tadi juga bisa digunakan, cuma lebih berbahaya. Nah, kalau di sebelah sini nanti yang familiar, yang biasa digunakan untuk mandi dari para pengunjung ya. Nah, ini nanti kita turun ke bawah. Nah, perhatikan, meskipun jalannya juga jalan setapak ya ketika turun. Nah, untuk turun ke bawah ini ya lumayan ya, juga hati-hati ya. Kalau diperhatikan ya masih banyak tanaman hijau ya. Nah, ini untuk jalannya, kita turun ke bawah ya pelan-pelan, meskipun musim kemarau dan tidak licin. Nah, ini yang bisa digunakan untuk pengunjung ya, setelah mandi di sini ya, tempatnya di sini. Nah, itu ngarahnya atau istilahnya Grand Canyonnya sebelah kiri sebelah kanan itu ada bentuk-bentuk batu ya. Dan kebetulan kalau musim kemarau seperti ini ya airnya habis ya kan. Nah, ini sebelah kiri sebelah kanan, biar kelihatan ya. Jadi kalau misalkan mau malam-malam uji nyali di sini silakan ya kan. Ini tempatnya yang biasa digunakan untuk pengunjung dan ramai di sini. Nah, kalau lihat sekilas memang tempatnya luas, terus kemudian bawahnya ini batu-batu. Nah, ini biasanya airnya juga penuh ini kalau musim penghujan ya kan. Kalau musim kemarau dan sekarang bukan puncaknya sih, tapi dengan kondisi udara yang panas sekali ya, jadi untuk airnya pun mengalir hanya sedikit, dan kalau dilihat ya cenderung kotor ya kan. Nah, di sini merupakan spot foto yang utama biasanya ya. Meskipun yang tadi di tempat spot yang tadi juga bisa ya. Terus kemudian kita coba untuk kembali lagi ya di di bawah jembatan nanti ya, kita akan coba untuk cek bagaimana kondisi di bawah jembatan. Nah, ini nanti sebelah kirinya tadi ya. Ini sebelah kiri sungai yang tadi yang kita habis turun. Dari kondisi dari atas seperti ini ya, memang tidak terlihat ya. Di sini juga tertutup pohon-pohon kecil, meskipun di sampingnya jalan ya, juga nggak kelihatan dari sini, cuman sekilas gitu aja ya. Jadi untuk jalan ini juga sama, kalau sebelah kirinya adalah sungai tadi, kalau sebelah kanannya juga tebing berbatu ya. Dan kita kembali ke jembatan yang awal tadi. Nah, ini tempatnya yang
tidak bisa turun ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya jembatan ini, kalau tadi saya jalan kaki, ini jika saya coba menggunakan sepeda, apakah saya masih berani ya? Oke ya, ternyata masih berani meskipun pelan-pelan ya. Kalau kiri kanan tidak ada apa-apanya, kemudian perlu konsentrasi yang tinggi ya kan. Oke, kita lanjut untuk spot yang ketiga ya, keempat ya. Keempat yang nanti berada di bawah sungai ya, di bawah jembatan, bukan di bawah sungai, di bawah jembatan. Oke, ini ada satu atau orang yang ada sini. Ini kalau dulu ada sepeda layang itu di sini tempatnya ya kan, tapi kalau sekarang sudah diprotoli ya. Nah, ini adalah spot di tempat keempat ya untuk foto ya. Tulisannya ada kangen pas ngeringet bareng awakmu. Nah, ini yang bisa digunakan untuk mandi juga ya. Tempatnya di bawah sini ya. Ini kalau ini tempat yang berada di bawah ya, di bawah jembatan. Nah, kondisi di bawah jembatan. Ini juga di dalamnya, mungkin dalam jembatan. Nah, kalau kalian lihat di situ apa ya, juga ada tebing ya, tebing batu kiri kanannya jembatan. Oke. Nah, ini kalau ke bawah sana ya hanya aliran sungai yang kering ya. Dan biasanya ya di bawah, main juga di bawah sana, di spotnya di bawah sana. Di sini juga waktu dibuka dulu juga ada perahunya ya, perahu kemudian untuk penyeberangan maupun untuk wisata, misalnya di tempat air itu, dan biasanya menuju ke bawah jembatan ya. Oke, kita kembali lagi ya. Ya, ini lumayan ya kan, karena kita turun dengan jalan setapak dan kondisinya juga panas. Ini kebetulan saya siang-siang hari ini ya, kondisi panas. Nah, kita naik ke atas dan kita menuju rumah ya. Oke, ini tempat wisata yang sementara ini ditutup, yaitu wisata Kedung Cinet. Oke, kita akan pulang ya, pulang menuju rumah atau meninggalkan tempat wisata ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin dapat pengetahuan yang lebih ya, bisa saja mungkin cari di tempat-tempat yang lain untuk internet atau apa ya. Kondisinya jalannya kita akan menuju kembali ya, kita akan kembali. Dengan kondisi jalan seperti ini ya, minimal ini menambah apa ya, menambah uji nyali kita ya. Ini biasanya kalau memang hari libur juga banyak klub-klub sepeda ontel ya kan, klub sepeda angin maupun yang lagi booming kemarin-kemarin ya, awal corona ini sebenarnya juga masih tutup, tapi banyak juga wisatawan yang kemari hanya untuk melepas kepenatan ya, kepenatan di kota mungkin, jika berkendara sepeda ondel ke tempat ini. Ini kita kembali ya, kita kembali dengan kondisi jalan yang sama ya. Sebelah kiri kanan masih tanamannya hijau lah, menurut saya hijau, meskipun karena di sini sudah musim kemarau ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau tempatnya memang tidak
terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh dari dusun ya kan. Kalau untuk ini kita kembali ke dusun ya, dusun Watu Rupit. Kalau misalkan setelah tempat wisata tadi sebenarnya ada juga dusun ya kan, dusunnya dusun Tambak ya, dusun Tambak. Oke ya, kita menikmati perjalanannya ya, dengan kondisi apa ya, seadanya seperti ini ya. Saya yakin ini akan menjadi pengalaman tersendiri ya buat kalian ya kan, jika kalian berkunjung ke tempat wisata ini. Tapi saya ingatkan lagi bahwa tempat ini masih ditutup ya kan, masih ditutup karena juga kalau misalkan mau ke tempat wisata ini juga menyesuaikan dengan musimnya ya, karena memang untuk air yang mengalir dari tempat wisata ini bukan air pegunungan, jadi harus kita mencari waktu yang tepat lah, intinya seperti itu ya. Nah, kita sudah menuju dusun ya, yang awal tadi yang sebelum kita masuk yaitu dusun Watu Rupitnya. Ini ada posnya. Oke. Lihat sebenarnya untuk kearifan lokal ya, apabila sebelah kiri ya, sebelah kiri tanaman jagung ya kan. Oke, kita lanjut perjalanannya. Dan kondisi yang panas ini ya, nanti kita kalau mau berkunjung ya membawa, jangan lupa yang membawa makanan ya, membawa minuman ya. Kalau hanya sebentar itu mungkin tidak tidak masalah ya. Oke, ini kita kembali lagi. Kemudian untuk kita lihat kondisi jembatan yang untuk selfie biasanya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kondisi jembatannya agak lumayan tua sih ya. Oke ya, kita lanjut dan kita akan kembali pulang ya. Kiri kanan ini tanaman cabai ya, buat sambal kalau mau. Yang kanan sebelah kanan ini tembakau ya. Dan mungkin sampai di sini dulu ya reviewnya. Jadi untuk informasinya, sementara tempat wisata ini masih ditutup ya. Wisata Gedung Cinet berada di Dusun Pojok di Desa Gede, Kecamatan Pelandaan dan Kabupaten Jombang. Sampai jumpa, terima kasih.